Makanya. Nicholas Saputra sama Iya. Adina Wirasti. Road trip Oh iya. karena gue sudah menikah, berarti gue sudah memiliki komitmen yang lebih sah dan official. Mhm. Jadi gue juga harus menjaga perasaan suami gue. Long time no see budak rupiah. Welcome back to another edition of Viniar. My name is Ralfi Nasution. Gue belum ngucapin Happy New Year. Karena ini episode pertama gue lagi di tahun 2023. And welcoming to the cave today is none other than Lutecia. Halo. Model, actress, apa ya? Rising star. Wow. Bisa dibilang. Enggak sih, itu nyanyi ya, Rising Star. Lu enggak ada acara Rising Star nyanyi gitu. Oh iya, kan. Tapi bisa dibilang seperti itu Lutecia, kayak within the past 3 years, Yeah. 4 years, I guess. tiba-tiba kan nama lu gitu kan. Gue tahu lu tuh pertama di film Bebas. Karena gue datang premiernya juga waktu itu. Jadi itu pertama kali gue tahu ada lu di industri film Indonesia. Dari Bebas. Dari Bebas. Dan gue suka banget Bebas. Thank you. Sumpah nangis gue. Seru sih. Seru kan? Film Bebas juga salah satu film gue yang filmnya gue tonton bisa lebih dari 5 kali. Iya, pas masuk OTT gue nonton lagi gitu loh. Oh ya? Jadi nonton di bioskop, satu pas premier, satu mau bonyok gue. Pas OTT ada, gue nonton lagi. Nice. Kenapa ya, heartwarming banget. Iya sih, kan? gue juga suka kayak aftertaste-nya kayak heartwarming ya benar. Bukan gloomy, mellow, Ya, seneng. Nostalgia juga. Ada. Iya. Wah, tapi sayangnya hari ini kita akan membahas film lain. Okay. First of all, welcome to the cave. Have you been here before? No, first time. First time ya? Yes. Oke. So let's go. Oke. Gue agak mendadak dipanggil ke sini. So here goes nothing. Oke, first up is fact or cap. Gue mau buka dengan itu. Fact or cap. Fact bener, cap enggak. Lu ngerasa kecemplung masuk ke dunia peran? Ya, fact. Ya. Fact. Because lu mulai di modeling. Betul. Lu abis itu ada casting, My Generation, Yes. lu ikutan, pilih ada kecemplung dari sana. Betul. Did you like it? Awalnya lumayan struggling sih. Karena? Well, of course karena dunia acting dunia yang sangat berbeda dari modeling. Modeling lo nggak cukup sih sebenarnya. Medianya lebih ke foto, gambar yang tidak bergerak. Betul. Sedangkan acting itu ya audio dan visual, video gitu. Jadi ya harus kelihatan kayak cara bertutur katanya, dialog, ekspresi semuanya gitu. Jadi lebih complicated lah. Jadi awalnya lumayan kagok. Ternyata lu suka ya? Karena lu masih di sini sampai hari ini. Yes sih. Ternyata di industri perfilman Indonesia. Yes. Oke, kecemplung. Oke, fact or cap. Next up. Lo nyaman bermain menjadi mermaid senja? Cap. Enggak banget sih, cap banget sih. Itu out of my comfort zone. Ini sangat tidak nyaman ya? Tidak nyaman banget. Tapi seneng dengan outcome-nya dong. Nggak tahu, gue bahkan pas kalau di play gitu gue nggak berani nonton sih. Gue kaget cringe sih. Sendiri. Gue kaget sih nonton scene itu, jujur ya. Gue kayak, what's going on? Itu struggling sih, syutingnya lumayan. Iya. Tapi ya, hey, landing number 1, congratulations by the way. Thank you. Jadi cap, lu tidak nyaman menjadi mermaid senja. Tidak. Oke, next up, fact or cap, you're into analog photography. Oh iya, fact. Ya kan? Yes. Lu punya Instagram sendiri untuk ngepost analog lo gak? Punya. Dan itu udah berlangsung selama berapa tahun? Wow. Gak tahu gue. Udah lama ya? Lama sih. Dari masa SMA kuliah? Kalau misalnya start analog fotografi dari akhir SMA. Oke. Tapi kayaknya akun itu gue buat mungkin 2000. Gue gak tau deh mesti scrolling ke bawah mungkin 2016, 2018. Gue tau lu kuliah di UI. Asal Belanda. Betul. SMA lu di mana sih, Teh? Pembangunan Jaya. PJ? Bintaro. Angkatan? Gue masuk kuliah 2012. Oh ya sama dong harusnya. 94 gue tahun 94. Oh ya sama dong. Berarti kita ada teman-teman yang in common ya. Jangan-jangan di PJ. Mungkin. Oke. Teh, pertanyaan apa yang paling banyak ditanyain ke lo? Yang lo agak udah kayak gitu loh. Ini gue pernah interview Malik and Essentials. Gue baru mulai siaran di radio gitu. Terus gue kayak, Malik and Essentials. Maliknya yang mana nih? Salah banget sih pertanyaan itu. Itu
Mas Angga mungkin udah kayak. Sumpah langsung malas gitu ya. Buset, semuanya kayak duh. Iya. Jadi kayak ada gak pertanyaan itu buat lo? Untuk personal, ya standar Apa? sih. Mifa Mafa? Enggak, itu jujur itu jarang sih. Oh itu jarang? Lumayan jarang. Tanya. Paling ya hobi, terus ya itu awal karir, karakter yang pengen dimainin. Oke. Ya gitulah. Coret dulu. Oke. Terus? Gak apa-apa. Ya itu aja sih. Yeah, just in general yang kayak gitu ya. In general. Karakter apa yang menurut lo paling susah dimainin? Kalau itu enggak? Itu ya lumayan sering Lumayan sering juga ya. Tapi apa? Enggak apa. Bridgingnya kayak gitu ya. Biar gak itu amat. Karakter yang paling gue susah mainin, karakter yang bertolak belakang sama gue. Oke. Lo terkenal dengan this resting B-face gitu kan. Yes, ya poker face yang kayak datar banget iya gitu. Kan? Jadi ketika gue disuruh mainin karakter seperti Alpha atau enggak Demi di film Pandu mempersiapkan perpisahan, lumayan challenging. Oke. Karena aslinya lo emang kayak gitu menurut lo? Hah? Aslinya emang lo schooled gitu? Lebih ke datar sih. Datar ya? Oke. Well tapi turns out lo bisa memainkan banyak peran ya? Ternyata gitu. ya. Ternyata walaupun lo sehari-hari menurut lo kayak datar. Yes. Tapi ternyata lo up to the challenge untuk memainkan banyak peran gitu. Yes. Walaupun sebenarnya awal-awal karir gue sempat merasakan kayaknya gue typecast deh. Gue sering dipilih, maksudnya karakter-karakter yang ditawarkan ke gue itu ya cewek-cewek yang itu resting bitch face, yang galak, judes, kadang-kadang lumayan depresif gitu. Typecast tuh maksudnya udah ada stereotype. Yes. Lutecia berarti perannya ini nih. Oke. Cewek-cewek rebel, anak durhaka sama orang tua. Malin kundang ya berarti. Apa? Malin kundang dong. Ya semacam itu. Yang anak lumayan emo dan ya itu punya maybe mental illness issue. Menil. Gue dengerin interview lo soalnya dia. Dia bilang menil. Menil ya. Singkatan untuk mental illness. Boleh dipakai itu sehari-hari. Oke. Tadi lo sempat bilang lo awalnya emang niatnya gak jadi aktris ya kan. Lo cemplung awalnya. At which point kayak ya udah deh gue mau full time acting aja. Apakah once lo dapet paycheck atau apa? Jadi di film gue yang ketiga, yang paling tiga awal, gue tuh masih ngantor. Iya. Tapi setelah itu karena pandemi gue gak bisa ngantor dan. Karena jauh di Green Lake. Betul, kok lo tahu sih? Betul, sangat research loh. Oh lo di Gojek lo nonton YouTube ya? Iya. Lo nontonin wawancara gue ya? Iya kan Gojek kan YouTube gue premium. Jadi kalau gue close bisa gue denger kan. Oh oke. Iya jadi kalau. Jadi sembari jalan lo sembari dengerin. Iya. Gue nonton sama Akbari. Ya. Sama Ko Ernest. Gue coba tonton semua. Mantap. Gue suka research. Tapi ya terus lo once pandemi ya kan jauh juga. Yeah. Terus WFH. Lo resign. Ya. Jadi bukan karena kayak anjir gede juga nih duitnya acting. Iya sebenarnya itu ada juga sih faktor itu. Tapi gue juga sempat mempertanyakan apakah karir gue ini akan sustain kah di industri ini? Apakah ini career path yang tepat untuk gue gitu. Tapi jadi lu gongnya ini tepat nih? Itu kapan? Gongnya kayak sebenarnya nggak ada gong. Tapi gue sempat nanya ke laki gue. Gue sempat kayak apa gue stop ya dari dunia industri ini acting gitu. Terus dia bilang janganlah kayak semua orang tuh everyone is dying to be in your position gitu. That's right. Soalnya lo udah kayak baru berkarir berapa tahun aja tuh udah kerja sama Mas Riri, kerja sama Mbak Upi, Patimo gitu. Jadi kayak wow kayak berarti you have something in you gitu. Jadi kayak menurut laki gue kayak sungguh sia-sia kalau misalnya lo menyanyiakan kesempatan ini. Terus gue kayak iya juga sih. Bahkan lo udah work sama big names kayak gitu lo masih ada insecure-nya gitu kayak. Ya iyalah masih apakah ini banget. karir path yang tepat masih untuk banget. saya. Masih banget. Tapi akhirnya ya udah. Iya. Full time aja. Full time aja ya. Oke. Well menurut gue itu the good decision buat lo juga sih. Alhamdulillah. Oke. Beberapa peran yang lo mainin lu bilang galak, ya kan, resting bitch face, dingin, mandiri, lo aslinya kayak gitu. Di film yang lo mainin next ini di bioskop online yang akan keluar,
Yang judulnya adalah Apa? Panduan Mempersiapkan Perpisahan. Mantap. Baru dapat skripnya 1 jam lalu. Tapi ya, gue nonton trailernya itu sama Dava ya. Ya, Mada Oke. Wardana. Itu sangat romantis. Iya. Iya kan? Ya, film romance ya. Is this your first experience with romance genre? Yes. Untuk kayak satu film yang emang main theme-nya itu romance gitu, kayak love. Mungkin ya sebelum-sebelumnya ada, tapi kayak cuma subplot doang. Kalau gue tanya apakah itu struggle atau enggak, pasti struggle dong. Struggle. Tapi care to elaborate? Soalnya gini, gue kan emang basicnya orangnya cukup susah terbuka sama orang lain kan ya. Lu cukup introvert lah gitu. Okay. Jadi ketika harus memainkan film romance, soalnya film misalnya kalau misalnya drama gitu, yang tipenya realis dan natural tuh, ya mungkin hubungannya tuh karakternya antara teman kerja atau enggak teman gitu, gue masih bisa lah gitu. Kayak misal, itu soalnya hal-hal keseharian daily gitu kan. Sedangkan kalau misalnya romance kan itu kita harus punya koneksi yang spesial sama seseorang itu kan. Oh iya. Nah itu susahnya. Jadi gue harus menjadi lebih terbuka gitu sama lawan main gue. Dan itu gue lumayan struggling. Sih. But thank God, Dava Wardana orangnya super ceplas-ceplos, super talkative, sangat friendly, sangat approachable gitu. Jadi kayak ketika gue ketemu dia kayak ya udah enak aja, dia orangnya terbuka gitu. Jadi kayak gampang ngobrol lah gitu. Oke. Emang awalnya susah sih. Terus lu datang ke interview kayak gini yang lu rasakan apa teh? Yang gue rasakan sebagai introvert. Ya dilakukan aja agak cepat pulang. Ya enggak? Betul. You and I both gak lah bercanda. Enggak, masa introvert sih? Enggak, gue lebih extrovert. Oh lebih extrovert. Gue lebih extrovert. Right. Tapi at times, kayak ternyata itu bukan a full time thing gitu gak sih? Iya, kadang-kadang bisa ganti kan. Iya kan, gue kadang-kadang bisa merasa orang paling heboh di luar, tapi kadang-kadang bisa merasa kayak I'm the loneliest person ever gitu loh. Wow, oke. Imo banget. Nah, let's talk about this upcoming movie ya. Film Panduan Mempersiapkan Perpisahan. Yes. Ya kan. Ini ngomongin bermain peran dulu nih. Ini kan lo harus nge-explore lawan main lo juga. Dava, lo harus open up. Nah menurut lo, ini ada beberapa case tadi. Yep. Kenapa menurut lo kondisi berikut bisa terjadi? Ya, menurut lo Tesha. Kenapa orang bisa takut berkomitmen? Bisa jadi karena trauma di hubungan sebelumnya. Oke. Ya. Itu bisa, itu alasan utama sih sebenarnya. Apa? Alasan utama sih sebenarnya orang takut komitmen kayak dulu mereka pernah komit and then something happen. Atau enggak emang orangnya enggak pengen dikekang aja, emang pengen hahi dan pengen main-main terus. Serunya itu hahi dan main-main. Main seperti itu terus. Oke, next. Kenapa banyak orang-orang terjebak di situationship? Situationship itu apa ya? HTS, ya gak sih? HTS ya? Iya. Situationship itu HTS ya? Itu bahasa zaman sekarang. Dang! Iya. Gue gak tahu ada kata situationship. Baru. Menurut lo kenapa orang bisa stuck di situationship? Kenapa orang bisa stuck di situ? Ya karena nyaman di comfort zone. Oke. Jadi mereka tidak, kalau misalnya mereka merasa nyaman di step itu, mereka enggan untuk ke next step berikutnya, alias mungkin jadian atau pacaran secara official gitu. Tapi gak bisa selamanya di sana juga kan ya? Well, terserah keduanya sih, kalau misalnya bisa dikomunikasikan dengan baik, why not? Don't expect what you don't communicate. Ya kan? Ya. Kayak gitu ya. Oke, let's talk about your movie. Panduan Mempersiapkan Perpisahan. Nah, ini ngomongin situationship lagi ya. Situasi apa yang sebenarnya terjadi di film terbaru lo ini? Gue nonton trailernya, gue nonton teasernya juga. Pakai videonya nggak? Pakai dong. Oke. Pas di Gojek, saya nonton dulu deh nih. Nontonin dulu. Iya. Dava ngomongnya jadi kayak gitu ya. Iya. Yang gue sadar awal-awal tuh kayak, lah. Tapi lo sebelumnya udah kenal Dava? Kenal. Oke, udah pernah ngobrol sebelumnya? Pernah. Ngomongnya beda banget. Beda banget. Pelan, baku. Kayak, Iya. Iya kan? Kayak itu emang sengaja deh emang treatmentnya kayak orang dia. Gede gitu loh dia. Orang gede. Maksudnya? Orang dewasa. Orang dewasa. Orang gede. Raksasa dong ya. Enggak, iya kayak orang dewasa banget di film itu. Iya, soalnya dia ingin mencoba untuk offer something new kayaknya ya. Soalnya karakter dia, Bara, lumayan bertolak belakang juga sama dia. Bara itu seorang penulis.
Terus dia orangnya lebih calm, lebih introvert gitu. Hidupnya flat-flat aja gitu. Sangat berbanding terbalik sama Dava kan. Iya. Jadi mungkin dia ingin menawarkan sesuatu yang baru gitu. Lu juga bertolak belakang kan sama kayak Dava memerankan perannya kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu gimana tuh? How was the shooting process segala macam selama itu? Jadi kita diberi kesempatan untuk reading prosesnya itu sekitar 2 minggu kayaknya ya. Sebelum kita syuting di Jogja, soalnya kita syuting di Jogja. Di situ kita menganalisa skrip, kita berdiskusi soal karakternya. Oke. Terus kita juga ngobrol sama direkturnya. Plus karena sebenarnya 2 minggu tuh itu pun juga tidak intens. Jadi ketika sudah tidak reading, maksudnya kayak in between, gue nelfon director ya, gue nelfon sampai sejam karena gue bikin list pertanyaan banyak banget. Kayak gue bener-bener Tentang karakter lo? tentang karakter gue dan gue Oke. bedah skripnya dari awal sampai akhir gitu. Dan gue bikin list semua pertanyaan dan gue tanyain ke Mas Ardianto Dewo, sutradaranya. Oke. Akhirnya lu dapet jawabannya, lu masukin tuh. Yes, betul. Main peran tuh susah banget cuy menurut gue. Apa? Main peran tuh menurut gue susah banget. Emang iya? Susah banget. Gue dulu, Susah sih iya. gue pernah iseng ikut Apnon dulu kan. Oke. Terus ada teater Apnon namanya. Hmm. Latihan acting gitu loh. Iya. Kayak, waduh. Actingnya kayak gimana tapi kalau Apnon? Latihan teater. Oh teater, oke. Teater. Beda ya sama film ya? Beda banget. Oh beda banget. Menurut gue beda banget. Kalau film? Kalau menurut gue ya, dari pandangan gue, kalau misalnya teater itu projectionnya lebih besar. Soalnya penontonnya kan live dan lo suaranya harus kedengeran sampai sono gitu kan. Jadi gerakan lo kadang-kadang emang harus besar, suara lo harus besar gitu. Grand gitu ya? Iya grand gitu. Sedangkan kalau misalnya film ya kayak sehari-hari lo giniin alisnya udah kelihatan gitu. Jadi kayak super kecil, micro expressionis ya. Oke, but either way menurut gue susah both ways ya. Ya susah. Tapi tadi kita sempat ngomongin situationship. Atau kata baru buat HTS ternyata. Iya gak sih? Bener gue gak tahu. Iya kan? Situationship ya. Lu lihat di mana sih kata situationship tuh gue gak pernah tahu loh ya. Itu Gen Z, bahasa Gen Z. Gue gak pernah tahu. Iya kan? Iya kan zaman sekarang. Oh gitu. Iya. Situationship. Ya. Kalau HTS kan bisa dipakai di kalimat ya. Ya hubungan tante. Iya kayak itu HTSan gue gitu. Kalau situationship itu ya bukan bahasa verbal kali, bahasa Twitter. Iya enggak? Betul lagi bahasa Twitter. Oke ngomongin situationship lagi. Situasi apa yang sebenarnya terjadi di film ini? Panduan mempersiapkan perpisahan. Karena dari trailernya yang gue paling inget. Kenapa sih harus dilabelin? Lu ngomong gitu kan? Iya itu lain gue. Apa tuh yang sebenarnya terjadi di film itu? Oke, jadi si Bara ini ketemu sama si Demi. Demi ini karakter gue. Bara itu tipe yang gue bilang. Dia penulis, introvert, kalem, datar-datar aja dan butuh kepastian. Dan ya pengen kejelasan dan status lah gitu. Ceritanya di film itu lu berdua umur berapa? Kayak pertengahan 20. Pertengahan 20? Iya 25 kayaknya deh. Itu tuh lagi. Atau 25 lebih muda kayaknya deh. Goyang-goyangnya tuh hidupnya. Iya lagi goyang-goyangnya kan. Sedangkan Demi itu tipe orang yang gak suka komitmen. Kayak ngapain sih dilabelin, gue tuh udah nyaman dengan situasi kita seperti ini gitu. Jadi ya terjadi konflik. Tapi ini cerita bisa dibilang alurnya tidak linear, tidak dari awal sampai akhir. Jadi kadang-kadang ada past, ada present, ada past, ada present gitu. Karena kalau di judulnya panduan mempersiapkan perpisahan. Ya Kesannya dia bikin panduan untuk kayak ya udah nanti udahan gitu loh. Maybe kalau misalnya nonton secara full. Iya. Kalau kita melihat judulnya secara literal ya. Iya. Berarti kayak gitu. Kayak, ya tapi kan don't know. Kita harus nonton filmnya. Betul. Jadi yang terjadi tuh kurang lebih si situationship itu ya. Dari pertama kali mereka ketemu, terus perjalanan pacaran mereka, sampai akhirnya mereka mau berpisah atau lagi berantem-berantemnya gitu, itu ada semua. Gue tuh sekarang nonton film kayak gitu jadi lebih sensitif. Kenapa? Karena gue di umur itu juga. Ngerti loh? Oke. Gue kemarin nonton How I Met Your Mother lagi. Dari... Oh iya itu pasti akan ada efek yang berbeda ketika lo nonton itu pas muda sama sekarang. Parah banget. Beda banget sama gue juga. Tiba-tiba kena, gue sedih banget. Oh iya. Gue mau nangis nontonnya tiba-tiba. Kalau gue Friends sih. Lu Friends? Gue Friends. Ya. Oh. Kenapa tadi nonton itu? Lu siapa? Lu Rachel? Lu Rachel ya? Enggak. Monica? Kayak gue Monica atau Phoebe. Gak mungkin masa Phoebe sih. Monica ya? Monica. Kenapa tadi nonton How I Met Your Mother terus lo lebih relate karena lo udah lebih dewasa? Iya, karena tiba-tiba gue lagi nonton, anjing lucu juga ya. Gue tiap hari nonton ini dulu pas zaman DVD masih kan.
Ya gak sih, kan belum ada OTT, belum ada apa-apa, nonton Iya. di Star World, kalau gak di DVD. Iya. Terus gue nonton lagi kemarin di terus gue nonton, gue cari mereka umur berapa sih nih? Cari itu. Mereka umur 27-28 coy. 278 iya 278. Gue langsung kayak, Iya. gue dong. Iya kayak umuran kita dong. Iya itu masalah yang gue hidupin sehari-hari dong gitu loh. Jadi kayak kena sih. Jadi kalau ngelihat film-film kayak gini juga yang umurnya sama Iya pasti relate sih. dampaknya tuh lebih sangat relate. Karena kan dulu nonton SMA gitu loh. Iya sih. Nonton film-film romance, romcom. Iya itu pas kita ya masih SMP, SMA, Iya. SD gitu ya. Romcom favorit lo apa? Pertanyaan menarik. Atau chick flick? Romcom dulu, let's start with romcom. Nggak tahu, tapi kalau misalnya gue ditanyain film favorit pasti gue nanyanya The Fall sama Garden State. Tapi kayak Garden State bukan romcom. Jadi kalau misalnya ditanyain romcom kayaknya Ten Things I Hate About You. Ten Things I Hate About You, gue tahu. Iya. Yang dua sebelumnya nggak tahu. Film apa itu? Iya, tapi kayak bukan romcom itu. Bukan ya? Oke. Chick flick sama ya? Ten Things. Oke. Oh bukan How to Lose a Guy in 10 Days ya? Itu beda film ya? Enggak itu beda. Oke. Ten Things I Hate About You. Kayaknya. Heath Ledger ya? Heath Ledger ya. Iya kan? Tapi gue ganti jawaban gue. Satu ding. Enggak, ya itu aja. Tetot apa? Enggak, saya gue pengen jawab Lady Bird, tapi Lady Bird bukan romcom. Bukan. Itu It is a good coming movie of though. age. Betul. Ya, beda. Wah, banyak sih film ngomongin ya. Oke. Enough talking about our favorite movies. Let's get back to panduan mempersiapkan perpisahan. Tadi gue udah nanya juga, ini pertama kali lu main genre yang di luar comfort zone lo, yang lo dikenal sehari-hari. Romance, struggle pasti parah banget. Dari trailernya pun gue ngeliat ada scene-scene intimate gitu kan. Iya. Oh iya. Iya kan? Iya kan? Santai kan gitu kan. Gue tuh gak bisa lagi. Apanya? Oh by the way, congratulations on your marriage last year. Thank you. Terima kasih tiba-tiba. Gue tuh selalu kepikiran kalau movie stars aja gitu loh. Kayak you have to do intimate scenes gitu loh. Oh iya. Gitu. Karena gue gak bisa banget. Gue dulu mantan gue ada beberapa scene kayak gitu. Film pendek lagi. Iya tahu gue. Tahu. Iya tahu. Bener. Tapi kan ya udah. Enggak gitu. Tapi maksudnya. Terang. Enggak, gue support banget gitu loh. Gue kayak you do you gitu loh. Ini profesional. Karir lo gitu, kerjaan Gue gak bakal mau stopin. Gue support 100%. Datang gue akan screening. Pas selesai, Ralfi kamu gak, jangan sentuh aku dulu. Sumpah, gue kayak bentar, sengaruh itu ya? Bentar gue bilang. Oh man. Bentar ya, gue bilang. Ya lo harus butuh waktu untuk memproses. Iya, gue gak tau lu siapa. Oh kasihan. Tapi kayak udah sehari 2 hari, abis itu gue balik lagi. Tapi ya gitu. Tapi enggak ya, maksudnya kayak. Kalau gue sih enggak, kalau gue santai banget sih. Santai ya? Berarti Oke. Suami lo keren banget. Gue. Oke. Nah, ini filmnya sudut pandangnya dari Bara berarti kan? Yes. Bukan dari elunya kan? Nanti mungkin ada gak nih? Sequel. Mungkin. Gak tahu bioskop online. Bioskop online. Boleh dong, colek dikit ya bioskop online. Kan banyak tuh film yang dibikin point of view-nya dari orang beda. Tiba-tiba si walaupun dia peran supporting cast dibikin spin off-nya gitu kan ada ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Betul. Jawabannya hanya ada di tangan bioskop online. Oke. In details lebih ke film ini ya. Kasih tahu. Oh ini film list quiz. Budak Rupiah, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Volix di volix.media dan di YouTube Volix Media. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Now, happy continue watching. Kasih tahu film favorit lo dan alasannya berdasarkan list berikut ini. Oke. 1. Sebutkan film yang punya banyak arti atau sangat berkesan untuk lo. I'm just following the list here. Iya gak apa santai. Jujur gue gak ada jawabannya. Gue soalnya tipe bukan yang kayak nonton film terus kayak wah ini merubah hidup gue 180 derajat. Gue masuki filosofinya gitu kayak. Karena film menurut lo apa? Ya udah buat that 2 hours lo enjoy. Abis itu pas keluar oke.
gue balik ke hidup gue gitu ya. Gue lumayan kayak gitu. Sama lagi. Iya. Tapi ketika 2 jam itu gue sangat-sangat masuk banget ke dalam Lu dunia film itu. suka nonton sendiri gak? Suka banget. Di bioskop tapi ya? Di bioskop. Wah cinta gue. Dari gue SD gue kayak gitu iya? cuy. Gue tuh baru merasakan itu. Soalnya gue pacaran tuh dulu dari SMP. Abis itu gue gak pernah nonton sendiri gitu kan. Selalu nonton bareng. Pasangannya. Gue baru pernah nonton sendiri tuh SMA. Akhir sampai kuliah tengah lah malah. Kuliah tengah gue baru pernah nonton. Life changing man. Itu enjoy banget yang kan. Yang lo rasain apa nonton sendiri itu? Banyak juga yang gak bisa kayak, gue gak bisa nonton sendiri gitu. Aduh gak tahu lagi. Banyak yang gak usah ngobrol, gak usah basa-basi. Udah diem aja emang nikmatin filmnya gitu. Kalau menurut gue jadi lebih appreciate tuh film aja sih. Iya, iya bisa sih. Film pertama yang gue tonton sendiri Green Book. Tau gak lo? Oh Green Book-nya, ya Mahershala Ali. Iya. Sama Viggo Mortensen. Yes, ya. Itu. Itu bagus banget. Emang di bioskop? Ada di bioskop? Ada, makanya gue langsung nonton. Karena gue tahu itu menang award apa sih? Menang Oscar kan? Oscar deh kayaknya. Menang Oscar untuk tahun itu. Gue kayak, bukan di itu tapi, bukan di SXI. Oke. Di CGV sebelahnya. Terus gue kayak, masih ada nih. Bang, langsung gue nonton. Bagus banget. Bagus. Best 2.5 hours of my life. Itu sih. Bagus ya? Yang gue suka dari film tuh kayak lo bisa berpindah alam gitu. For 2 hours. Masuk gitu. ke dalam. You forget all your problems. Iya, gue suka banget. Sama. Tapi ya setelah 2 jam itu, and then we're back. Iya, gitu. we're back. Tapi at least the past 2 hours itu sesuatu yang amazing. Kalau film yang menurut lo semua orang harus nonton seenggaknya sekali dalam hidup. Oke, ini menarik nih. Apa ya? Apa? Yang lu rekomendasiin ke orang deh gitu film. 3 Hari Untuk Selamanya. 3 Hari Untuk Selamanya. Film Mas Riri ya. Gue nonton itu pas SMA ya. Kok gue belum nonton ya? Gue nonton Bro, apa sih? Makanya. Bro, nonton iya, seru banget. Makanya. Nicholas Saputra sama Adina Wirasti. Road trip. Oh iya. Silakan diedit kalau tidak. Cuy, seru banget cuy. Road trip dari Jakarta ke Jogja, naik mobil, terus kayak oh my god seru banget. Seru, terus kayak mereka mungkin stop ke Bandung, terus kayak sempat kayak ke sebuah party yang random, terus ke Gua Maria atau di mana gitu gue lupa deh. Terus ke pemandian air panas, itu seru banget, gue suka. Lu akhirnya pernah nge-relive itu gak seperti apa yang di film itu? Nge-relive sih enggak, tapi kalau misalnya road trip ke Jogja ya pernah lah. Iya. Lagi ada tol cepat ya sekarang. Iya. Cuma 8 jam. Tapi kayaknya lebih seru Pantura gak sih? Pengalamannya. Tapi enggak ya. Oh enggak ya. Gue sama sekali enggak. Kalau bisa teleport, gue teleport. Oke. Wah nyetir 8 jam menurut gue. Iya sih. Gue berempat kemarin ke Jogja, nyetirnya 2 jam. Oke, shift-shiftan ya. Shift-shiftan. Gue juga kayak, gue pulangnya naik pesawat ya. Menyerah. Gue tinggal temen gue. 3 hari untuk selamanya ya. Oke. Know that. Sebutin film yang, salah satu film yang lo peranin, yang lo bintangin, yang lo paling sama hasilnya yes gitu loh. Gak ada lagi, sedih gak? Gak apa-apa. Gak apa kan, soalnya kan gue ngerasa ya belum. Pasti gue kalau bisa nonton film gue, pasti gue akan selalu mengkritik diri gue. Oke. Ya. Berarti, oke. Lu nonton film-film lu lagi ya berarti ya? Lebih dari sekali gak? Enggak sih, paling sekali sih. Sekali ya? Kadang-kadang gitu gak kayak? Wah iya banget. Kayak cringe, ngapain anjir gue di situ. Sama, gue podcast juga gue nontonnya dikit-dikit. Iya kan, kayak dengerin suara sendiri tuh kayak cringe banget. Terus kayak gue judge looks gue. Betul, itu kenapa gue bentuknya begitu. Iya, sering. Jadi kayak gitu ya. Jadi lu sampai sekarang ini belum ada yang kayak, oke. One day. Amin. Oke. Sebutin film yang lo gak pernah bosen buat tonton ulang berkali-kali. Go to movie lo udah sejam milih gak dapet. At the end of the day ini aja deh. Oh kalau misalnya itu enggak sih. Gue lebih kayak ke all time favorite. Okay. Yang kadang-kadang sering ada di HBO. The Lord of the Rings atau gak Pirates of the Caribbean. Lo mikirnya apa? Lo mikirnya Harry apa? Potter. Oh Harry Potter. Harry Potter juga iya. Tapi kalau misalnya all time favorite, kalau misalnya disuruh milih antara 3 itu. The Lord of the Rings atau enggak Pirates of the Caribbean. Gue kira Spider-Man 2 enggak? Sebenarnya kalau New Year gitu ya gak apa sih. Gue nonton juga ya gak sih? Tidak ada pilihan. Pirates of the Caribbean sama The Lord of the Rings. Lord of the Rings. Ya. Lu nonton yang baru? Si Rings of Power. Belum ya? Belum.
Coba deh. Gue juga belum sempet tuh. Gue nonton episode 1. Oke. Jadi 2 film itu yang berulang-ulang di home box office. Sebutin satu film dari sutradara favorit lo. Boleh gak sih kasih sutradara favorit? Ini kayak pertanyaan kurang fair gitu ya. Enggak apa. Apa ya? Pasti kalau misalnya diwawancara kayak gini gue selalu jawab favorite directors itu Indonesia ya, Mas Riri sama Mas Timo. Filmnya 3 Hari Untuk Selamanya dan Rumah Darah. Berarti pas lo tahu lo akan kerja sama Mas Riri untuk bebas ya. Dan film favorit lo adalah 3 Hari Untuk Selamanya. Pecah dong lo. Lumayan sih. Senang sih. Teriak-teriak di kamar gitu. Enggak sih. Oh, enggak ya? Tapi menunjukkan enggak sih, tapi gue rasa seneng senang sih. lo beda ya. Iya gue flat Lo kayak. menunjukkan rasa senang lo gimana? Lebih ke dalam kayaknya. Kan kadang-kadang orang tuh ada yang kayak yeay gue dapet gitu anjing. Gua tuh. Paling gue kayak gitu. Itu udah. Iya. Itu udah cukup untuk Udah memberikan cukup. emotion ya. Udah Untuk cukup kayak gitu. Kayak gitu. Udah selesai, di appreciate. Oke, Ute, kita punya sesi namanya Budak Rupiah Questions. Budak Rupiah adalah nama panggilan untuk viewers kita. Oke. Jadi H-1 pas sebelum lu kesini itu mereka diperbolehkan untuk ngisi question box dan memberikan pertanyaan ke lo. Tidak saya edit ya, langsung dari sananya. Oke, it's time for Budak Rupiah Questions. Nah, ini dari salah satu user Instagram. Ceritain dong pengalaman pas acting jadi Niki di series Halustik. Kayaknya belum pernah ceritain. Oke, prosesnya ya. Itu seinget gue acting gig gue yang ketiga kalinya. Jadi itu cukup fresh. Plus lawan main gue adalah Tara Basro. Oke. Gue lumayan terintimidasi sama beliau. Masih? Enggak, sekarang udah enggak. Terus prosesnya ya cukup susah karena itu gue harus memerankan seseorang yang sangat berbeda dari gue. Kalau misalnya di Friends kan ada Rachel dan Phoebe. Nah ini gabungan antara keduanya. How come? Jadi karakter ini Niki, dia itu anaknya super halu. Tapi dia manja karena dia anak orang tajir. Dan dia suka hal-hal yang berbau spiritual. Yang holistik. Kayak yoga, kristal, kayak energi, bad vibes gitu-gitu. Dan susah banget dan dia anaknya super cerewet. Dan secara frekuensi tuh ngomongnya tuh harus kayak gini, ya gak sih gitu. Jadi kayak susah banget. Susah gitu ya. Susah banget, temponya tuh kayak cek gitu. Jadi kayak susah banget. Susah banget ya. Lumayan struggling sih. Iya karena setiap peran yang bukan lo ya, bukan kayak lo sehari-hari itu lumayan susah. Plus itu series dan itu series pertama gue, seinget gue ya itu series pertama gue. Dan itu pertama kali gue ngehandle, kan kalau misalnya kita syuting film, kita baca skrip, kita punya waktu misalnya 2 minggu sampai sebulan untuk baca dan ngafalin kan. Sedangkan kalau misalnya series kan ada 10 episode, 10 buku skrip. Jadi kayak menurut gue sangat impossible untuk lo baca semua lainnya dan lo hafal mati plek-plekan. Jadi di situ gue belajar untuk sebelum take baca, serap intisarinya apa, abis itu oke action. Gue sangat belajar. Saya membayangkannya udah sangat lelah. Itu dah. 1 pasti syutingnya lama. 2 pasti lu mainin orang yang bukan lu. Gitu kan. Itu draining parah sih. Oh tapi serunya gara-gara series ini gue bisa terbang ke Nepal. Seru banget. Syuting di sana 4 hari. Apa kota Nepal namanya? Kathmandu. Iya. Sana ya. Lu ke kaki gunung. Enggak sih, cuma ke kota turis aja. Kota turis aja. Still. Lo terbang gratis sih. Traveling. It's a big win for me. Yes. Always. Oke, itu dia pengalaman Ute di Halustik. Yang belum gue tonton, maaf. Next, Kak, kenapa pilih pernikahan private? Ini pernah lu bahas juga kayak di Akbari kalau gak salah ya. Iya. Kenapa pilih yang private? Karena gue tipe orang yang suka spend quality time sama orang-orang terdekat gue. Jadi lebih prefer itu sih. Plus ya karena pandemi, jadi kayak ya mau gimana. Nikah pandemi tuh kayaknya jurus ninja gitu coy. Yes, betul banget. Mungkin kamu yang nonton ada yang nyesel. Kenapa tidak nikah pas pandemi? Itu dah. Iya kan, jadi lu gak enak gak ngundang orang. Terus lebih intimate gitu, rasanya enak banget.
Save some money. Yes. Lu pakai lu udah honeymoon sama Belum lagi. Tapi setelah nikah kalau gak salah gue sempet liburan singkat ke Bali sih. Bali ya? Ada gak satu itu, trip impian lu? Trip, kalau misalnya ditanyain trip sih gue pengen banget ke Itali sama Yunani. Kenapa? Tropical island tapi versi orang barat. Gimana sih? Iya, Ngerti kan? iya. Seru aja. Yunani, seru sih kayaknya. Pulau-pulau yang Itali yang kayak Sicily gitu-gitu kayak seru sih. Nyampe tuh ya. Semoga ya. Gue Disneyland sih kayaknya. Lo Disneyland di mana? Orlando. Orlando Disneyland. tuh di US kan? Yes, pingin Kenapa? sekali. Hah? Kenapa? Karena gue grow up sama Disney aja, jadi gue pengen. Oh oke, lo anak Disney. Lo anak apa? Gue juga anak Disney sih Oh sebenarnya. ya? Iya, sama-sama. Ikuin. Film Disney favorit lo apa tuh? Wow, apa ya? Apa? Lo kan jadi mermaid senja di Big Four. Apakah princess favorit lo juga Ariel dari Little Mermaid? Kayaknya enggak deh. Gue gak tahu kalau misalnya favorite Disney princess, tapi kalau misalnya ditanya film yang paling sering gue tonton Coba apa? dari Disney, Cinderella. Gue mungkin lo udah dengar dari interview gue waktu sebelum TK, gue jam 6 pagi selalu bangun jam 6 teng dan gue selalu bangunin bokap gue untuk ngeplay VHS Cinderella setiap hari, setiap pagi. Iya. Setiap pagi. Anjir. Bahkan itu kan Lo pakai inget lainnya dong? Enggak, tapi kan itu kan bahasa Inggris dan tidak ada subtitle ya seinget gue. Iya. Jadi gue cuma kayak nonton visualnya aja tanpa tahu mereka tuh ngomong apa sih gitu. Tapi kayak itu pengalaman yang tidak akan gue lupakan sih. Cinderella, lu tumbuh dengan Cinderella berarti ya? Si Ariel juga, Snow White juga sih. Ada cocok logi aja soal lu jadi mermaid dan lu suka Ariel. Enggak dong. Oke, nah ini ada pertanyaan tambahan nih dari Budak Rupiah. Di update, ada yang nanya lagi nih. Apa tuh? Oke, banyak ya Wak? Oke, ini pakai caps lock semua nih. Jadi agak eager nih nanyanya. Takut banget. Woi, ini ceritanya ya. Woi, gimana life and career after married? Life And career after marriage. Kenapa marah-marah ya? Pak? Iya, kenapa harus caps lock? Itu siapa pengirimnya? @O82173 bot. Ya, berarti second account. Jangan miminnya kali, mimin Volix. Jangan-jangan. Udah ada, Oke. Woi, gimana life and career after marriage? Jujur sama aja, tapi kayaknya karena gue sudah menikah, berarti gue sudah memiliki komitmen yang lebih sah dan official. Jadi gue juga harus menjaga perasaan suami gue. Oke. Sedangkan kalau misalnya masih pacaran kan bisa kayak, emang lu siapa? Emang lu nyokap gue, bokap gue. Sedangkan nih kayak, ngapain nanya-nanya gue di mana? Iya. Setiap saat. Bonyok gue aja gak gitu. Nah iya, sedangkan dia sudah suami. Iya, tidak bisa. Jadi kayak oke. Iya. Lu gak bisa. Ngapain nanya-nanya? Oh suami gue. Iya kayak aduh ya. Lagi gue lagi beneran. Oke. Kalau karir, ya kita bisa lihat lah sekarang lu di a lot of movies juga. Iya. Next, pengalaman terunik lu Tasya selama berkarir di dunia film. Yang nanya bukan saya. Ini bukan saya lo. Pengalaman unik banyak banget lagi. Jujur gue dari terjun ke dunia acting tuh gue mempelajari banyak hal. Oke. Dari film pertama gue belajar main gitar elektrik, inline skate, skateboard, belajar berenang, nyelam, tahan nafas berapa detik. Abis itu di Bebas gue belajar nari. Di Bebas nari buat yang mana ya? Ada loh nari lagu Bebas itu. Oh. Ada kan koreonya dikit. Iya. Oke. Terus film horor Sebelum Iblis Menjemput gue belajar menjadi Syaiton. Gue di sling belajar pakai efek gitu. Oh gini rasanya. Ya banyak lah, once you're a movie star kayaknya lu experience banyak hal sih. deh. Banyak action apalagi The Big Four. Iya terakhir tuh. Iya belajar tactical gun, gimana cara megang senjata api dengan baik. Terus ya itu workshop koreografi, martial arts, olahraga jadi lebih main sporty. Ya, banyak belajar bahasa Jawa, film keramat gitu. Ya. Banyak lah ya. Banyak sih kayak kan film main peran ya, pasti lu kan disuruh explore banyak hal dan dibikin banyak bidang yang gue coba. Iya. Oke. Next, karakter impian seperti apa yang Ute pengen banget main di film selanjutnya? Gue pasti selalu jawab
Gue pengen jadi kayak diva popstar gitu lagi. Gak tau Diva kenapa. popstar? Kayak apa? Gue support lagi lo jadi diva popstar. Kenapa? Cocok lagi menurut gue. Masa sih? Film apa? Ada referensi gak lo yang kayak Film Natalie Portman yang dia jadi popstar tau gak sih? Judulnya apa ya namanya? Lux atau apa gitu. Ya? Ada deh pokoknya intinya kayak semacam Lady Gaga yang bisa nari. Iya. Bisa nyanyi. Terus yang kayak super diva gitu. Seru sih kayak Tantangannya gitu. soalnya gue gak bisa nari dan gue gak bisa nyanyi. Jadi kayak ya udah gue harus belajar makanya. Oh jadi popstar gitu ya? Iya kan seru tahu ya Gue tuh kan. selalu suka film-film kayak gitu tuh. Suka banget. Atau kayak jadi musisi lah. Soalnya gue sangat enjoy nonton konser dan melihat atraksi performance dari musisi yang gue tonton. Tapi lu nyisa skill main gitar listrik lo? Jujur enggak. Bahkan gue sempet gue tuh les gitar klasik tapi ya tidak nempel. Gue bahkan pas pandemi iseng ikut les drum, tidak ada yang nempel juga. Jadi kayak kurang berbakat di dunia musik. Enggak sih. Ryan Gosling aja buat La La Land dia main piano ya? Main piano sih. Jago lagi. Jago banget. Jago lagi. Tadinya bisa tapi normal gitu loh kayak. Dia latih gila. Gue langsung kayak buset. Yes. Ryan Gosling aja bisa. Pasti semua orang bisa. Yang lebih keren si Ana de Armas, favorit gue. Dia ngapain? Ana de Armas itu kok gak salah. Pas itu ya, si jadi. Enggak, pokoknya intinya dia kan artis dari Kuba kan. Nah dia tuh baru pindah ke Amerika tuh tahun 2000, gue lupa tahun 2000 berapa, pokoknya 2018 mungkin ya. Dan dia belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Dan ketika dia mendapatkan acting, first job acting dia tuh ngafalin skrip, dia kan gak bisa baca bahasa Inggris kan. Dia nyuruh temennya untuk ngebacain dan dia menghafalkan dialognya secara fonetik. Bohong lu. Sumpah via kuping. Gue kayak wow. Jadi dia gak baca? Gak baca, dia hanya mendengarkan. Mengingat aja gitu? Menurut gue keren banget. Sih. Dan sekarang dia jadi Marilyn Monroe. Itu maksud itu yang gue mau tanya, Marilyn Monroe-nya. Iya tadi gue mau nanya kayak apa yang dilakuin, ternyata dulunya dia kayak gitu ya. Dulunya kayak gitu. Sekarang jadi Marilyn Monroe. Kayak wah keren banget sih. Gokil sih Ana de Armas. Cantik lagi gue coba mikirin Ana de Armas. Sorry. Oke. Oh nih ada pertanyaan lagi. Lu Tesya, kamu keturunan orang mana? Soalnya nama sama wajahnya unik banget pakai Q. Unik. Pakai Q. Unik ya. Lo ada keturunan neneknya nenek lo kan? Itu tuh bener. Orang Jerman. Belanda Jerman. Itu ya? Benar. Tapi kalau bonyok lo? Ini sebenarnya gue campur sari. Ini sejauh yang gue tahu ya, nyokap gue itu dari Serang, dari Banten. Bokap gue Purworejo Pati. Oke. Nah, itu yang gue tahu. Iya. Walaupun agak jauh ya. Neneknya nenek lo. Iya. Belanda Jerman. Ingat gue. Walaupun masih bisa dikit ya. Kata aku Ernest kayak gitu soalnya. Iya. Lo mengutip. Iya gue mengutip Ernest Prakasa di sini. Oke. Next, do you believe art imitates life or vice versa and why? Dua-duanya. Oke. Saya menurut gue ketika seseorang menciptakan karya seni pasti gue yakin dia terinspirasi sama elemen-elemen kehidupan di kehidupan pribadinya dia mungkin atau di surroundingnya dia gitu, sekitaran dia gitu. Sedangkan life imitates art. Kadang-kadang kita setelah kayak kita kan suka nonton film kan. Mungkin setelah nonton film kita jadi kayak mungkin bisa mengintrospeksi diri atau enggak kayak mengaplikasikan apa yang kita telah tonton gitu. Jadi menurut gue ya dua-duanya sih bisa. Iya, art sama life. Kayak gitu sih. Saling berkesinambungan. Oke. Seperti itu aja pertanyaan dari Budak Rupiah, semoga terjawab. Dan ini saatnya untuk hard sell. Oke, baik hard sell. Nggak, intinya kan di sini kan lu promoin film juga kan, ya. Jadi panduan mempersiapkan perpisahan. Ya, udah siap tayang sebentar lagi. Ya, tanggal 24 Februari. Ya, mungkin pas ini keluar udah tayang. Udah tayang. Benar-benar udah tayang di bioskoponline.com. Di bioskop online. Kan filmnya banyak banget loh di bioskop online. Filmnya masa film Indonya banyak banget. Betul, banyak banget, gue suka lagi. Sebanyak itu. Dan sekarang udah bisa ditonton juga. Boleh lu Tesya untuk sedikit menutup. Untuk hard selling? Untuk hard selling. Kasih tahu di mana dan kapan. Udah tadi sebenarnya. Tapi terserah lu mau ngomong apa ke Budak Rupiah. Biar semua pada nonton panduan mempersiapkan perpisahan. Ini buat orang yang kayak mungkin beda agama. Bisa banget. Sumpah ini yang lagi beda agama nih ya. Iya. Panduan mempersiapkan perpisahan. Oh kasihan. Sumpah. Tadi gue tahu gue akan interview lu kan, gue masih siaran di kantor ya. So di kantor gue tuh ada yang satu pacaran
kayak beda agama. Mm. Yang gak pacaran, situationship. Oke, situationship. Sama beda agama gitu. Selalu gue tanya ke mereka, ini kalian apa sih? Ini apaan sih? Apaan sih gue gitu. Iya. Karena ada apa-apa. Gue lagi di sebelah dia. Pas tahu gue harus interview lo buat film Panduan Mempersiapkan Perpisahan. Gue nonton trailer bareng-bareng. Oh oke. Pas nonton dia kayak, aduh. Oh, gue kayak, kamu sedang merasakan ini? Nih kamu lagi ngaca ya? Kamu lagi ngaca ya? Kok ada concern gitu loh Mas Rian. Jadi kayak emang buat yang tahu tidak bisa bersama, tapi masih sayang dan ada perasaan, Panduan ini cocok ya. Cocok, apalagi orang yang ya memiliki hubungan tanpa status atau gak pernah meninggalkan seseorang atau ditinggalkan, pasti akan relate sekali dengan film ini. Oke, silakan ditonton di bioskoponline.com. Panduan Mempersiapkan Perpisahan. Okay, I think that's a wrap. Udah Kripia, thank you very much for watching this edition of Viniar only on Volix. Thank you Lutesya. Terima kasih. Nanti main-main lagi. Mungkin dengan host lain bisa. Jadi cobain aja semua hostnya. Coba. Gitu. Sama Marlo, mau Mas Boy, mau Mas Danang juga. Boleh. Oke, kalau gitu Ralfi signing out. Thank you very much for watching. And don't forget to turn that frown upside down. Peace out. Hai, gue Lutesya. Jangan lupa untuk saksikan episode Viniar yang lain. Dan jangan lupa subscribe untuk YouTube-nya.